Bab 2561, Melawan Moro. Semua pihak sangat puas dengan pertempuran ini. Moro merasa sangat puas. Baginya, semua orang itu hanyalah umpan meriam, dan bahkan dia hanya pion. Selama mereka menduduki daerah ini, mereka akan memenangkan separuh pertempuran. Selama Julian terbunuh, wilayah ini akan diduduki. Aliansi juga merasa puas. Satu-satunya orang yang tidak puas adalah Julian. Julian tidak menyangka bahwa setelah membayar harga yang begitu mahal, pemimpin iblis jahat alien tidak muncul, dan ada aliansi di belakangnya. Setelah menyingkirkan pemimpin setan asing jahat, dia mungkin harus menyingkirkan aliansi. Ia berharap setelah mengalahkan pemimpin setan jahat dari luar angkasa, ujian di alam rahasia ini akan berakhir. Dia duduk di puncak gunung suci dan menyebarkan formasi di sekitar tubuhnya. Sekarang, dialah satu-satunya yang tersisa di seluruh planet dan bahkan di seluruh alam semesta. Di luar alam semesta, sebuah istana hitam melayang dengan cepat dan muncul di luar planet hampir dalam sekejap. Julian berdiri perlahan. Dan di istana hitam, Moro juga berdiri. Pada saat ini, dia teringat pengingat Dunsing. Setelah sedikit mengernyit, dia mengubah penampilannya dan menjadi pria parubaya yang biasa-biasa saja. Saat ini dia terlihat sangat biasa saja, tipe lelaki yang tidak akan menarik perhatian makhluk hidup lain meski dia berdiri di tengah keramaian. Istana itu dikelilingi oleh setan jahat dari luar angkasa. Setelah mengubah penampilannya, Moro perlahan berjalan menyusuri aula, lalu keluar dari aula dan muncul di luar istana hitam. Julian melihat Moro keluar. Dia bisa merasakan aura Moro sangat kuat. Ini pastinya makhluk yang tidak lebih lemah dari Zhang Taichu, atau bahkan lebih kuat dari Zhang Taichu. Tatap mata masing-masing. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, kekosongan itu sudah runtuh. Tubuh Julian berkelebat dan muncul di udara. Begitu dia pergi, bintang-bintang di bawahnya runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Julian menatap istana hitam di depannya dan berkata lembut, hancurkan itu. Itu hanya kata yang sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang merusak. Istana hitam itu runtuh seketika, dan iblis-iblis jahat di sekitar istana pun musnah dalam sekejap. Hanya Moro yang masih berdiri di kehampaan. Sekalipun kutukan Julian sangat kuat, kutukan itu tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Julian, kamu akhirnya muncul. Moro berkata lembut. Apakah kamu pemimpin setan jahat dari luar angkasa? Julian menatap pria berpenampilan biasa itu dan bertanya dengan tenang, siapa namamu? Kamu bisa memanggilku Moro. Moro membuka mulutnya, tersenyum tipis, dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak orang kuat yang bersembunyi di daerah ini. Aku membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh semua orang kuat di daerah ini. Kamu datang ke Wujin untuk teknik memperbaiki langit. Apa yang ingin kamu dapatkan darinya? Julian bertanya. Dia tahu bahwa setan jahat dari luar angkasa menyerang Endless demi teknik perbaikan langit, tetapi dia tidak tahu apa yang ingin mereka dapatkan darinya. Oh. Moro tersenyum tipis dan berkata, kenapa tidak memberitahumu? Master terluka dalam pertempuran di alam lain, dan kebetulan melihat kelahiran alam tak berujung. Cahaya tak berujung yang muncul saat alam ini lahir menyembunyikan metode bagi Master untuk pulih dari luka-lukanya. Dimensi lain, Julian sedikit mengernyit. Moro berkata dengan tenang, jika kamu berada di Endless dan tidak pernah meninggalkan Endless, kamu tidak akan pernah tahu betapa luasnya dunia luar. Endless hanyalah sebuah bidang kecil di antara bidang-bidang yang tak terhitung jumlahnya. Bidang kecil ini jauh lebih rendah daripada bidang besar yang sebenarnya. Hanya saja Sang Master tidak pernah berpikir bahwa bidang sekecil itu akan sangat sulit untuk ditembus. Sang Master mengirim banyak orang kuat, tetapi tetap tidak dapat menempati bidang ini dan tidak dapat memperoleh teknik perbaikan surga untuk memperbaiki tubuhnya. Mendengar ini, Julian mengerti. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ada dunia yang lebih luas di luar sana. Pada saat ini, ia memasuki seni bela diri tingkat 14 dan melakukan gerakan melawan keinginan surga, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Pada saat ini, napasnya melonjak. Kekuatannya langsung meningkat ke titik ekstrim. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia membuat gerakan mengajak dengan tangan yang lain, silakan. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Moro tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Sebuah pisau ajaib muncul di tangannya. Pisau ini berwarna hitam dan memancarkan cahaya hitam. Pedang ajaib ini memiliki kekuatan untuk memikat orang. Sekali pandang saja dapat menimbulkan halusinasi. Moro memegang pisau ajaib. Dia bergerak dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Kecepatannya begitu cepat sehingga Julian bahkan tidak sempat bereaksi sebelum pisau ajaib itu terjatuh. Pada saat terjatuh, Julian menghilang. Pisau ajaib itu menebas sisa gambar. Saat bayangannya menghilang, Julian muncul di belakang Moro, dan roda iblis samsara tiba-tiba menghantam punggung Moro. Boom! Potongan kekosongan ini dihancurkan oleh reinkarnasi iblis. Namun, Moro bereaksi cepat. Julian menyerang dari belakang, namun gagal mengenai Moro, dan dia menghindar. Julian menyerang lagi, dan pedang kekacauan muncul di tangannya. Begitu dia menyerang, semua jalan kembali ke pedang. Semua jalur di surga menyatu menjadi satu, membentuk jalur pedang tertinggi, dan energi pedang yang mengerikan menyebar.
Moro melawan balik dengan pisau ajaib di tangan. Boom! Energi pedang dan cahaya pisau saling berhadapan. Kepingan kehampaan ini meledak seketika, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa muncul. Kedua sosok itu berkeliaran di lubang hitam luar angkasa dan terus bertarung. Setiap kali mereka bertarung, kekuatan terkuat saling bertabrakan. Setiap kali mereka bertabrakan, darah Julian akan mendidih. Kekuatan Moro bahkan lebih besar dari Zhang Taichu. Saat menghadapi Zhang Taichu, dia tidak dapat mengungguli tanpa menggunakan formasi. Sekarang menghadapi Moro, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, pikiran Julian bergerak. Formasi super yang menyelimuti alam semesta bangkit kembali dalam sekejap. Ini merupakan diagram susunan. Keterampilan unik Julian yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi dalam diagram. Diagram itu menyelimuti alam semesta, dan diagram itu terus menyusut, menyelimuti Moro dalam sekejap. Moro terjebak sangat dalam formasi tersebut. Dia telah menyaksikan pertarungan antara Julian dan Zhang Taichu secara diam-diam sebelumnya, dan dia tahu betapa mengerikan formasi itu. Dia mengerahkan segenap tenaganya dan terus mengayunkan pedang ajaibnya dalam upaya menghancurkan formasi itu. Akan tetapi, ia meremehkan kekuatan pertahanan formasi tersebut. Sekalipun dia mengerahkan segenap tenaganya, dia tidak dapat menggoyahkan formasi itu. Pada saat ini, dia berada di bawah tekanan luar biasa. Formasi diagram terus berubah, dan kekuatan serta keterampilan magis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk. Ia terluka seketika, retakan muncul di tubuh yang sangat dibanggakannya, dan jiwanya trauma. Pada saat ini, sedikit rasa takut muncul di hati Moro. Sungguh formasi yang kuat. Dia terkejut. Ia tahu jika ia terus terperangkap dalam susunan itu, ia akan mati dalam susunan itu, mati di sini. Pada saat ini, dia membakar darah dan jiwanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Pecahkan itu untukku. Moro berteriak. Dengan serangan kekuatan penuhnya, formasi yang dibentuk oleh esensi dan darah Julian langsung hancur. Tapi Julian tersenyum. Karena dia tahu bahwa Moro membayar harga yang mahal untuk menghancurkan formasi itu. Dan dia hampir tidak menggunakan energi apapun. Dia yakin akan memenangkan pertarungan ini. Meskipun akan ada pertempuran sengit di depan, dialah yang akan bertahan hidup di akhir pertempuran. Bab 2562, Moro yang frustasi. Meskipun Moro menghancurkan formasi super yang didirikan Julian, ia juga menderita kerusakan berat. Dia penuh luka, daging dan darahnya terkelupas, dan yang terlihat hanyalah tulang-tulang hitamnya. Prasasti-prasasti magis mengalir di dalam tulang-tulang ini, dan sudah jelas bahwa dia telah mempraktikkan semacam keterampilan magis yang tak terkalahkan. Saat ini wajahnya tampak muram dan mengerikan. Sialan, kau benar-benar menyakitiku. Ini tidak bisa dimaafkan, Moro berkata dengan dingin. Pada saat ini, auranya sangat kuat. Pada saat ini, kekuatannya telah melampaui negara kembali ke kekacauan dan mencapai kekuatan yang hanya dimiliki negara dominasi. Menghadapi Moro dalam kondisi ini, Julian tahu bahwa dia bukan tandingannya. Sekarang tunggu saja. Tunggu saja darah dan jiwa iblis itu terbakar sia-sia, dan janganlah berhadapan langsung dengannya. Oh. Julian tersenyum provokatif dan berkata, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Pergilah ke neraka, bajingan. Moro melancarkan serangannya. Auranya sekuat pelangi dan setiap serangan yang dilancarkannya cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Namun, Julian tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan tekniknya yang bebas dan tak terkendali untuk menghindar, meninggalkan alam semesta, dan muncul di kekosongan kosmik. Begitu dia muncul, suatu kekuatan mengerikan menyebar. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk formasi pedang yang mengerikan. Sekalipun Julian dalam kondisi seperti ini, dia pasti akan terluka jika sampai terperangkap di dalamnya. Pikiran Julian bergerak, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan ganas, dengan paksa merobek sebuah retakan, dan tubuhnya menghilang dari tempatnya lagi. Moro melancarkan serangan ganas, tetapi Julian menolak untuk menghadapinya secara langsung. Yang satu lolos, yang satu mengejar. Kekuatan Moro terbuang sia-sia begitu saja. Penuh kebencian. Bajingan. Di alam rahasia Duotian, raungan terus terdengar. Moro sangat menakutkan saat ini. Dia dapat dengan mudah menghancurkan atau bahkan membunuh Julian. Akan tetapi, Julian menolak untuk menghadapinya secara langsung dan terus melarikan diri. Dia tidak memiliki kekuatan untuk digunakan dan merasa sangat sedih. Dia berhenti membakar jiwa dan darahnya. Namun, dia terluka, dan begitu rasa terbakar itu berhenti, kekuatannya menjadi lebih lemah daripada Julian. Julian berbalik dan menyerangnya, memukulinya dengan parah. Dia sekali lagi membakar segalanya untuk mendapatkan kekuatan. Julian melarikan diri lagi. Ah! Kemarahan yang tak terkira membuncah dalam hati Moro, dan raungan terus bergema. Setelah bertarung sekian lama, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan Julian karena Julian tidak mau bertarung dengannya. Pada saat ini, ia mulai berpikir untuk melarikan diri. Dia berencana untuk bersatu dengan pemimpin lain untuk menyerang wilayah ini bersama-sama.
Akan tetapi, saat dia hendak melarikan diri, Julian melancarkan serangan ganas ke arahnya. Julian menggunakan formasinya sendiri, tubuh jahat, tubuh benar, atau tubuh masa lalu dan tubuh masa depan untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap Moro. Moro terjebak dalam formasi itu lagi dan mengalami kerusakan parah dalam sekejap. Akan tetapi, kekuatannya sendiri tidak cukup untuk menghancurkan formasi tersebut, jadi dia hanya bisa membakar segalanya untuk mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan formasi tersebut. Dengan cara ini, esensi, darah, dan kekuatan jiwanya terus-menerus dikonsumsi. Ketika Moro membakar darah dan esensinya lagi, Julian tidak melawannya secara langsung. Dia bebas dan mudah, dan terlalu fleksibel. Tidak peduli seberapa kuat Moro, dia tidak dapat menjebaknya, mengejarnya, atau menyakitinya. Julian merasa sangat santai dalam pertempuran ini. Semua makhluk di alam rahasia Duotian mati dalam pertempuran, dan ini adalah alam rahasia, jadi dia tidak perlu khawatir. Di dunia luar, orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya melihat kejadian ini dan tertawa. Julian memenangkan pertempuran ini. Iblis jahat dari luar angkasa ini sangat menderita. Ya, aku punya semua kekuatan, tetapi aku tidak bisa menggunakannya. Jika aku terus menyia-nyiakannya seperti ini, satu-satunya yang akan menang adalah Julian. Banyak sekali orang-orang berkuasa yang mulai berdiskusi dengan gembira. Ketika orang-orang kuat dalam aliansi melihat pemandangan ini, mereka semua tampak serius. Ini adalah hasil yang tidak ingin mereka lihat. Apa yang ingin mereka lihat adalah Julian dan Moro bertarung sampai mati, dengan kedua belah pihak menderita kerugian. Bahkan jika Julian menang pada akhirnya, dia akan menderita kerusakan besar dan tidak akan dapat mengeluarkan kekuatan aslinya. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah menghancurkan Julian. Di alam rahasia Duotian, Moro melarikan diri lagi dan menyelinap ke dunia gelap. Namun, Julian tidak terburu-buru sama sekali, dia menggunakan kekuatannya yang bebas dan tak terkendali untuk mengejarnya. Boom! Menara tak berujung muncul dan menghantam suatu area. Area itu langsung hancur berkeping-keping dan sebuah bayangan melompat keluar dari ruang yang hancur itu. Bayangan itu terwujud dan membentuk Moro. Moro menyerang lagi, tetapi Julian menghindar kali ini. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, 30.000 tahun berlalu. Selama 30.000 tahun, Moro terus-menerus membakar darah dan jiwanya, menghabiskan sedikit kekuatan setiap kali. Setelah sekian lama terakumulasi, kekuatan darah dan jiwanya hampir habis. Pada saat ini, ia telah mencapai titik kelelahan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, dia putus asa. Dia duduk di atas batu dan berhenti melawan. Swoosh! Julian muncul. Moro, dengan rambut acak-acakan, menatap Julian dengan ekspresi putus asa, dan berkata dengan tenang, bunuh aku jika kau mau. Aku akan diyakinkan jika aku jatuh ke tanganmu. 30.000 tahun pengejaran telah menghapus kesombongan Moro. Julian tidak segera mengambil tindakan, karena dia sangat tertarik dengan pesawat yang disebutkan Moro. Apa sebenarnya pesawat yang kau sebutkan itu? Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Moro melirik Julian, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, pesawat mengacu pada sepotong langit dan bumi. Ambil contoh dunia tanpa akhir. Dunia tanpa akhir adalah sebuah pesawat. Ada sebuah alam pusat, dan alam-alam kecil yang tak terhitung jumlahnya akan lahir di sekitar alam pusat ini. Beberapa alam hancur segera setelah lahir, sementara beberapa alam tidak menarik perhatian setelah lahir. Beberapa orang kuat akan lahir. Ketika orang-orang kuat ini mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka akan memasuki alam pusat. Setelah mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu dari alam mana? Siapakah guru yang kamu sebutkan? Moro berkata, saya berasal dari alam pusat. Tuan saya adalah penguasa alam pusat. Dia memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya. Tuan saya telah menduduki banyak alam dan menjaga sumber daya di alam-alam ini. Dulu, sang master pergi menaklukkan alam yang kuat dan terluka oleh master alam tersebut. Tubuhnya terluka dan sulit untuk pulih. Akhirnya, ia mengetahui bahwa alam tanpa akhir telah lahir. Pada saat yang sama dengan lahirnya alam tanpa akhir, cahaya tanpa akhir pun muncul. Teknik perbaikan langit yang tersembunyi di dalam cahaya tanpa akhir dapat memperbaiki tubuh sang master. Itulah sebabnya sang master pergi menaklukkan alam tanpa akhir. Setelah mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka dunia luar ketidakterbatasan seperti ini. Di antara sekian banyak alam yang tak terhitung jumlahnya, apakah alam tanpa akhir dianggap kuat? Julian bertanya. Moro menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak terlalu kuat, paling-paling di bawah rata-rata. Jika kuat, Tuan akan keluar sendiri dan tidak akan mengirim bawahan. Bagaimana kekuatanmu di pesawat tempatmu berada? Julian bertanya. Moro menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, meskipun aku orang yang kuat, aku bahkan bukan orang yang terkenal di duniaku. Paling banter, aku hanyalah seekor anjing dari tuanku. Setelah mendapat jawaban ini, Julian tampak cukup serius. Dia tidak menyangka orang di balik ini begitu kuat. Kalau begitu, bahkan Ibu Langit dan Bumi pun tidak ada tandingannya dibanding orang di balik layar.
Ini karena orang di balik layar bahkan tidak mau repot-repot datang ke alam tanpa akhir. Paling banter, dia hanya mengirim bawahannya ke alam tak berujung untuk merebut cahaya tak berujung. Bab 2563, selesaikan tesnya. Julian memiliki pemahaman awal tentang lokasi Wuji dan seperti apa dunia di luar Wuji. Julian juga menepati janjinya dan tidak membunuh Moro. Karena ini hanyalah ilusi, hanya proyeksi, membunuh atau tidak membunuh Moro tidak berdampak pada dunia luar. Pergilah, Julian berkata dengan ringan. Apakah kau sungguh akan membiarkanku pergi? Moro tampak tidak percaya. Kenapa? Kamu ingin mati? Julian meliriknya. Tidak, bukan itu. Moro segera berdiri, tubuhnya berkelebat, dan dia menghilang dari pandangan Julian. Julian tidak membunuh Moro pada akhirnya. Hingga kini, ia masih belum mengetahui makna sebenarnya dari alam rahasia peninggalan Ibu Langit dan Bumi ini. Kalau itu hanya sekedar ujian, berarti dia sudah mengalahkan pemimpin para setan jahat dari luar angkasa, berarti dia sudah selesai ujiannya kan? Dunia luar. Bahkan Kaisar Bladiri pun sedikit bingung. Guru, apakah ini ujian untuk alam rahasia pencuri surga? Kaisar Bladiri memandang Declan. Declan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak begitu jelas. Ibu Langit dan Bumi tidak meninggalkan banyak informasi. Dia hanya memberitahu kita kapan harus membuka alam rahasia. Mengenai cara menyelesaikan ujian, aku juga tidak tahu. Di alam rahasia, Julian kembali ke wilayah yang hancur. Di domain ini, banyak alam semesta telah runtuh. Ada banyak sekali alam semesta di domain ini, tetapi tidak ada makhluk hidup. Satu-satunya yang selamat adalah aliansi. Pada saat ini, orang-orang kuat aliansi gemetar. Sampai saat ini dalam pertempuran, Julian hampir tidak mengalami kerusakan dan kekuatannya hampir tidak hilang. Mereka semua tahu bahwa mereka kalah kali ini. Sekalipun mereka bergabung dengan para iblis jahat dari luar angkasa, mereka tetap tidak akan mampu mengalahkan Julian. Pada saat ini, mereka semua memilih untuk meninggalkan alam rahasia. Tak lama kemudian, hanya Julian yang tersisa di alam rahasia itu. Julian tidak pergi. Dia sedang berpikir dan merenung. Dia berjalan di antara reruntuhan. Tepat ketika dia merasa tidak berdaya dan bingung. Swoosh! Kilatan 5 warna jatuh dari langit di depannya. Saat cahaya 5 warna itu turun, dunia luar tidak dapat lagi melihat pemandangan di dalam alam rahasia Duotian. Di alam rahasia Duotian, Julian menatap silau yang mendarat di depannya. Di tengah cahaya silau itu, ada seorang wanita. Dia tidak dapat melihat dengan jelas rupa wanita itu, tetapi dia dapat melihat secara garis besar fitur wajahnya yang halus. Dilihat dari fitur wajahnya, dia pastilah seorang wanita yang sangat cantik. Julian menatap wanita itu dengan tajam. Setelah jeda sejenak, dia tahu bahwa itu adalah tubuh hantu yang ditinggalkan di alam rahasia oleh Bunda Langit dan Bumi. Junior Julian, aku telah bertemu dengan Ibu Langit dan Bumi. Julian tampak hormat. Tatapan tajam itu berangsur-angsur menghilang, dan sosok wanita itu perlahan muncul dalam pandangan Julian. Dia mengenakan gaun putih dan sangat cantik, begitu cantiknya hingga membuat orang merasa tercekik. Bahkan Julian pun sangat terpesona. Julian. Wanita itu berbicara, dan terdengar suara yang menyenangkan. Julian akhirnya bereaksi. Dia menenangkan pikirannya yang bingung dan berkata dengan serius, aku di sini. Jika kamu punya instruksi, beritahu aku saja. Pada akhirnya, Julian melihat tubuh hantu yang ditinggalkan oleh Ibu Langit dan Bumi. Namun, tidak ada makhluk hidup di dunia luar yang tahu apa yang dikatakan Ibu Langit dan Bumi kepada Julian. Setelah waktu yang lama, Julian keluar dari alam rahasia Duotian. Setelah dia keluar, alam rahasia Duotian menghilang. Begitu dia melangkah keluar, Declan, pemimpin sekte Duotian, tidak dapat menahan kegembiraannya dan berkata, itu adalah kekuatan dari Ibu Langit dan Bumi. Dia telah mengaktifkan batu 5 warna itu sepenuhnya. Bahkan Kaisar Bladiri dapat merasakan bahwa tubuh Julian saat ini luar biasa. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dalam tubuh Julian. Tubuh Julian sekarang tak terkalahkan. Julian. Kaisar Bladiri berjalan cepat dan muncul di hadapan Julian sambil tersenyum dan bertanya, apa yang dikatakan Ibu Langit dan Bumi kepadamu? Tidak ada apa-apa. Julian tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang kata-kata yang ditinggalkan oleh Bunda Langit dan Bumi. Dia menatap Declan dan bertanya, saya telah menyelesaikan ujian alam rahasia. Bisakah saya berlatih teknik mencuri surga sekarang? Itu wajar. Declan tersenyum dan berkata, Ibu Langit dan Bumi telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan batu 5 warna, yang berarti dia telah mengenali Anda. Mulai sekarang, Anda adalah pemimpin sekte Duotian. Sambil berkata demikian, dia berlutut dengan satu kaki di tanah. Bertemu dengan sang guru. Bertemu dengan master sekte. Kaisar Bladiri dan seluruh murid sekte Duotian yang hadir berlutut dengan satu kaki. Baiklah, semuanya, bangun. Julian berhenti sejenak. Pada saat ini, Duan melihat pemandangan ini, wajah mereka terlihat sangat jelek. Mereka tahu bahwa situasi mereka tidak ada harapan. Mulai sekarang, mereka tidak bisa lagi bersaing dengan umat manusia, dan tidak bisa lagi bersaing dengan Julian. Ayah, itu omong kosong.
Dunsing berbicara tepat pada waktunya, mengucapkan sepatah kata, dan kemudian bergegas pergi. Pada saat Julian bereaksi, mereka telah meninggalkan Sekte Duotian. Julian awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan momok Dunsing, tetapi dia sudah pergi, dan sekarang dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Yaitu berlatih seni mencuri langit, membuka segel Sekte Pencuri Langit, membuka segel banyak murid Sekte Pencuri Langit, dan juga mencari Sarah dan Wutian untuk mengumpulkan cahaya tak terbatas dan berlatih seni memperbaiki langit secara lengkap. Julian, selamat. Sarah datang dengan senyum di wajah cantiknya. Bagus sekali, bos. Ayah, itu hebat. Banyak manusia kuat datang silih berganti. Julian menyapa mereka dengan senyuman, lalu berkata, saya punya beberapa hal yang sangat penting untuk dilakukan sekarang, kalian bisa tinggal di Sekte Duotian untuk sementara waktu. Julian. Zhang Taichu datang. Dia sudah terluka dalam pertarungan sebelumnya dengan Julian, dan dia bahkan terluka lebih parah lagi saat pertarungan dengan iblis jahat dari luar angkasa. Selain itu, dia telah kehilangan tubuh rohaninya, sehingga wajahnya sangat pucat dan tampak sedikit menakutkan. Senior, Julian memanggil. Selamat telah menjadi pemimpin Sekte Duotian dan orang terkuat di Endless. Aku akan mengungsi terlebih dahulu dan kembali untuk menyembuhkan luka-lukaku sambil menunggu invasi berikutnya dari para iblis jahat dari luar angkasa. Kali ini aku tidak akan mundur. Aku akan mengambil senjata di tanganku dan melindungi dunia Endless ini. Setelah Zhang Taichu mengatakan ini, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Julian menatap Wutian dan berkata, Wutian, kau masih harus tinggal di Sekte Duotian untuk sementara waktu. Setelah aku menyelesaikan masalah Sekte Duotian, kita akan berkumpul bersama, mengumpulkan 3 cahaya tak berujung, dan memahami misteri utama dunia tak berujung. Oke. Wutian juga menantikannya. Dia juga ingin memahami 2 cahaya tak berujung yang tersisa, dan dia juga ingin meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Orang-orang kuat yang datang untuk berpartisipasi dalam peristiwa pencurian surga pergi satu demi satu, hanya menyisakan beberapa makhluk manusia. Dan Julian, pada upacara suksesi yang diadakan di Sekte Duotian, menjadi Master Sekte baru dari Sekte Duotian. Setelah menjadi Master Sekte Duotian, itu berarti dia menjadi orang terkuat di dunia. Gunung belakang Sekte Duotian. Declan muncul bersama Julian dan beberapa murid inti Sekte Duotian. Ada formasi misterius yang menjaga bagian depan. Declan berkata, Master Sekte, tanah suci Sekte kita ada di depan. Tanah suci adalah tempat yang sangat baik untuk pencerahan. 3 sinar cahaya dari Endless lahir dari sini. Di tanah suci, ada juga seni pencuri surga yang ditinggalkan oleh Ibu Langit dan Bumi. Bab 2564, memasuki tanah suci untuk pelatihan. Lokasi Sekte Duotian sangat istimewa. Ini adalah area pusat yang tak berujung. Tanah suci Sekte Duotian adalah tempat lahirnya cahaya tak berujung. Itu juga merupakan tempat ajaib untuk pencerahan. Namun, sangat sulit untuk memasuki tanah suci untuk berlatih. Secara historis, hanya sedikit makhluk hidup yang mampu memasuki tanah suci untuk berlatih. Dulu, saintis dari Sekte Duotian saya, yang juga dikenal sebagai Ibu Langit dan Bumi, memahami teknik perbaikan langit di tanah suci. Dari teknik perbaikan langit, dia memahami teknik perebutan langit yang belum pernah ada sebelumnya, dan dengan demikian memasuki ranah dominasi. Declan menatap tanah suci di depannya, yang diselimuti oleh formasi misterius, dan berkata, Fuxi juga memasuki tanah suci untuk berlatih dan menciptakan kitab suci tertinggi 10 penjuru dan kitab suci rahasia 10 penjuru langit dan bumi. Sambil berkata demikian, dia menatap Julian. Saya berharap Master Sekte akan memperoleh beberapa wawasan dari pelatihan di tanah suci ini dan menciptakan keterampilan unik dan kekuatan magis yang lebih hebat lagi. Julian menatap tanah suci di depannya dan bertanya, bisakah aku membawa Sarah dan Wutian ke tanah suci untuk berlatih bersama? Sarah dan Wutian sama-sama memperoleh cahaya yang tak terbatas. Aku ingin mengumpulkan 3 cahaya yang tak terbatas dan memahaminya bersama. Declan tersenyum dan berkata, Anda adalah pemimpin sekte, Anda memiliki keputusan akhir dalam masalah ini, perhatikan saja. Mendengar kata-kata ini, Julian merasa lega. Semuanya, silakan pergi dulu. Aku akan pergi mencari Sarah dan Wutian, lalu pergi ke sini sendiri. Julian menyapa mereka dan meminta mereka pergi terlebih dahulu. Oke, Declan berkata, lalu pergi dengan banyak orang kuat dari Sekte Duotian. Julian juga meninggalkan tempat ini dan pergi mencari Sarah terlebih dahulu. Sarah tinggal sementara di Sekte Duotian. Julian adalah pemimpin sekte, jadi dia secara alami menjadi istri pemimpin sekte. Dia memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Duotian. Dia tinggal di gunung belakang puncak utama. Karena Sekte Duotian merupakan pusat tanpa akhir, dan puncak utamanya merupakan pusat dari pusat tersebut, maka langit dan bumi di sini mengandung sajak tahu yang misterius, yang merupakan tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Sarah. Julian muncul di halaman, menatap Sarah yang sedang duduk bersila di halaman, dan berseru. Sarah segera berdiri, berjalan cepat, meraih tangan Julian, dan berkata dengan lembut, sudah selesai.
Tidak. Julian tersenyum dan berkata, sekarang setelah aku menjadi Master Sekte, aku bisa pergi ke Tanah Suci untuk berlatih. Aku ingin mengajakmu pergi ke Tanah Suci bersamaku, bersama Wu Tian, untuk mengumpulkan 3 cahaya tak berujung, berlatih bersama, dan memahami bersama. Oke. Sarah tampak gembira di wajahnya. Ayo kita cari Wu Tian. Julian membawa Sarah dan pergi. Tak lama kemudian, ia muncul di tempat Wu Tian tinggal. Wu Tian. Julian berteriak. Wu Tian melirik Julian yang telah tiba, mengangguk sedikit, dan berkata, ya. Julian menjelaskan tujuannya. Mendengar ini, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Wu Tian. Dia tahu betapa ajaibnya cahaya tak berujung itu. Karena ia memperoleh seberkas cahaya tak berujung, maka kultivasinya maju pesat. Dia berhasil memasuki keadaan kekacauan, kembali ke kesatuan, dan berdiri di piramida tak berujung. Jika dia bisa melihat dan memahami 2 cahaya tak berujung lainnya, itu akan sangat membantunya dan akan sangat meningkatkan kemampuannya. Dia berkata tergesa-gesa, oke. Ayo pergi ke Tanah Suci. Julian membawa Sarah dan berjalan menuju Tanah Suci Sekte Duo Tian Dunwu Tianchao. Segera mereka tiba di Tanah Suci dan muncul di luarnya. Julian melihat ke Tanah Suci yang ditutupi oleh formasi dan berkata, tempat ini tidak biasa. Tempat ini adalah area pusat dari Endless dan tempat di mana cahaya Endless lahir. Gadis suci dari Sekte Pencuri Surga, Ibu Langit dan Bumi, berkultivasi di sini dan menciptakan kekuatan magis pencuri surga. Kaisar manusia juga berkultivasi dan memperoleh pencerahan di sini, dan menciptakan kitab suci tertinggi 10 penjuru dan kekuatan ilahi 10 penjuru langit dan bumi yang memukau dunia selamanya. Mendengar ini, Sarah dan Wu Tian sama-sama sangat menantikannya. Julian maju beberapa langkah, dan tanda-tanda misterius muncul di tangannya, yang tertanam dalam formasi tersebut. Sebuah pintu ilusi muncul dalam formasi ajaib. Julian memimpin dan berjalan menuju gerbang, diikuti oleh Sarah dan Wu Tian. Melewati gerbang penghalang, mereka memasuki Tanah Suci. Setelah memasuki Tanah Suci, pemandangan di depan mataku sedikit berubah. 3 gunung muncul di depan. Gunung ini sangat ajaib. Struktur gunung itu bukanlah batuan biasa, melainkan beberapa prasasti misterius, beberapa garis dan urat misterius. Ada banyak tanaman dan pohon-pohon besar di pegunungan. Tanaman-tanaman dan pohon-pohon besar ini bukanlah tanaman-tanaman dan pohon-pohon besar biasa, melainkan kristalisasi yang diubah oleh Tao yang ajaib. Melihat pemandangan ini, Julian, Sarah dan Wu Tian semuanya tercengang. Tempat ini layak menjadi tempat suci untuk kultivasi Sekte Duo Tian. Hanya prasasti-prasasti ajaib di gunung ini saja yang merupakan berkah dari surga jika Anda dapat memahaminya sesuai keinginan. Ketiganya saling memandang. Lalu, mereka semua terbang menuju gunung pada saat yang sama. Julian muncul di puncak gunung, Sarah muncul di puncak gunung, dan Wu Tian muncul di puncak gunung. Sarah merupakan orang pertama yang memunculkan cahaya tak berujung. Begitu cahaya tak berujung itu muncul, ia beresonansi dengan gunung di bawahnya. Pada saat ini, gunung di bawahnya menjadi terang kembali. Prasasti, garis, dan urat misterius itu tampaknya memiliki kehidupan dan mulai mengalir dengan cepat. Wu Tian juga mengeluarkan cahayanya yang tak berujung. Saat cahaya tak berujung ini muncul, gunung di bawahnya juga bereaksi. Jiwa Julian telah menyatu dengan cahaya tak berujung, dan jiwanya telah menyatu ke dalam tubuhnya. Dia duduk bersila di puncak gunung, memandangi 2 cahaya tak berujung yang muncul, dan pikirannya bergerak. Dalam jiwa, beberapa prasasti ajaib segera muncul. Prasasti-prasasti ini mengalir keluar dari tubuh dan berkumpul di atas kepala menjadi seberkas cahaya ajaib. Sejak saat itu, 3 cahaya tak berujung muncul kembali. 3 sinar cahaya tak berujung muncul di langit di atas 3 gunung, dan muncul di atas Julian, Sarah, dan Wu Tian. 3 sinar cahaya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, memancarkan kekuatan magis langit dan bumi. Pada saat ini, Sarah dan Wu Tian keduanya merasakan bahwa cahaya tak berujung itu menyembunyikan misteri tertinggi langit dan bumi. Tanpa ragu-ragu, mereka mengasingkan diri dan mulai memahami dan menghayati cahaya yang tak berujung. Namun Julian tidak langsung memulai. Tubuhnya terbuat dari batu berwarna-warni. Batu 5 warna tersebut dimurnikan oleh Ibu Langit dan Bumi. Pertama kali para iblis jahat dari luar angkasa menyerbu dunia tak berujung dan menghancurkan alam tak berujung, Ibu Langit dan Bumi pergi ke Tanah Suci Sekte Duo Tian, yaitu tempat ini, untuk mengumpulkan saripati langit dan bumi di sini, mengumpulkan prasasti misterius tertinggi di sini, dan memurnikan batu warna-warni guna memperbaiki dunia tak berujung yang tertusuk. 5 batu warna yang tersisa ditinggalkan di dekat Sekte Duo Tian dan mulai menyerap esensi langit dan bumi, mencoba melahirkan kehidupan baru. Namun, tepat ketika batu 5 warna itu hendak melahirkan kehidupan, jiwa Julian menyatu dengan batu 5 warna itu. Kekuatan tubuh fisiknya sepenuhnya diaktifkan oleh Ibu Langit dan Bumi di alam rahasia Duo Tian. Jiwanya telah dipelihara dalam cahaya abadi selama 1 era dan menjadi sangat kuat. Yang lemah dalam dirinya sekarang adalah garis keturunannya. Dia berencana untuk berlatih terlebih dahulu, meningkatkan garis keturunannya, memasuki seni bela diri tingkat ke-15, dan bahkan berusaha mencapai tingkat ke-16.
Hal lainnya adalah meningkatkan taraf kultivasi Anda sendiri. Pertama-tama tingkatkan kultivasi Anda ke arah keadaan kekacauan yang kembali ke kesatuan. Akhirnya, pergilah meraih pencerahan. Pahami cahaya tak berujung, pahami seni memperbaiki langit, dan pahami seni merebut langit. Bab 2565, tiga elemen kembali menjadi satu. Julian berlatih meridian darah untuk meningkatkan kekuatan darahnya dan menemukan kekuatan terdalam darahnya. Sarah, di sisi lain, tenggelam dalam kultivasi. Tiga sinar cahaya tak berujung melayang di langit, berputar terus-menerus. Dia menggabungkan tiga sinar cahaya yang tak berujung bersama-sama untuk memahami misteri utama yang tersembunyi di langit dan bumi yang tak berujung. Aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Prasasti ajaib mengalir di permukaan tubuhnya. Wu Tian juga mencoba memahaminya dengan serius. Sepertinya tidak ada rasa waktu di sini. Rasanya hanya sesaat saja berlalu, tetapi rasanya juga waktu yang lama telah berlalu. Aura Julian, Sarah, dan Wu Tian semuanya meningkat tanpa disadari. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu, tetapi Wu Tian adalah orang pertama yang membuka matanya. Saat dia membuka matanya, aura mengerikan keluar dari tubuhnya, dan kekuatan yang sangat dahsyat pun lahir. 8 gurun dan 6 penjuru. Dia bergumam pelan. Cahaya yang tak berujung itu ajaib, teknik perbaikan langit itu ajaib, dan setiap makhluk memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentangnya. Setelah lama memahami, Wu Tian memahami keterampilan yang sangat kuat dari tiga cahaya tak berujung. Dia memberi nama keterampilan ini 8 kehancuran dan 6 arah. Terlebih lagi, selama periode latihan dan pemahaman yang panjang ini, tingkat kultivasinya juga meningkat tanpa disadari. Dia berpindah dari tahap awal Chaos Return to Oneness menuju tahap akhir Chaos Return to Oneness, lalu memasuki tahap pertama dan sempurna dari Chaos Return to Oneness. Dia berdiri dan menatap Sarah dan Julian di kejauhan. Sarah dan Julian sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggu mereka. Pelatihannya kali ini telah berakhir. Jika dia terus tinggal di sini, dia tidak akan bisa memahami apapun lagi. Terlebih lagi, kultivasinya telah mencapai puncaknya dan terobosan lain akan membawanya ke alam dominasi. Mencapai alam kekuasaan sama sulitnya dengan naik ke surga. Bahkan di tanah suci kultivasi yang tak berujung, sulit untuk memasuki wilayah dominasi. Dia tidak tinggal lama di sana, tetapi memilih untuk pergi. Mengenai cahaya yang tak berujung. Dia telah memahami cahaya tak berujung, memperoleh wawasan dari cahaya tak berujung, dan menciptakan kekuatan magis 8 kehancuran dan 6 arah. Cahaya yang tak berujung itu tidak lagi berguna baginya. Dia tidak mengambil cahaya abadi itu, tetapi meninggalkannya di sini. Setelah dia pergi, hanya Julian dan Sarah yang tersisa di sini. Setelah lama berlatih, alam Sarah juga telah mencapai kesempurnaan agung dari kekacauan kembali ke kesatuan dari tahap awal kekacauan kembali ke kesatuan. Meskipun wilayah kekuasaannya telah meningkat, dia masih dalam proses pencerahan. Beberapa saat setelah Wu Tian pergi, Sarah juga membuka matanya dan perlahan berdiri dari puncak gunung. Prasasti magis mengalir di sekujur tubuhnya, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Seni mendalam 9 revolusi, dia bergumam pelan. Dia memperoleh banyak hal dari retret dan pencerahan ini. Dia tenggelam dalam cahaya misterius yang tak berujung dan menciptakan seni rahasia sihir aneh yang diberi nama Seni Misterius 9 Revolusi. Ini tidak lebih lemah dari sutra tertinggi 10 penjuru, tidak lebih lemah dari kekuatan gaib 10 penjuru langit dan bumi, dan bahkan lebih kuat. 10 penjuru langit dan bumi hanya menggunakan 10 penjuru sutra tertinggi untuk merangsang 10 kekuatan tertinggi dalam keabadian. Seni mendalam 9 revolusi adalah seni untuk membalikkan kekuatan diri sendiri 9 kali, yang tiap kali lebih kuat dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Efek gabungan dari pembalikan ini tidak ada bandingannya dengan apapun di 10 penjuru langit dan bumi. Pelatihan Sarah berakhir di sini. Dia juga memilih untuk pergi. Dia juga meninggalkan cahaya tak berujung di sini. Sejak saat itu, Julian adalah satu-satunya yang tersisa di sini. Julian belum mulai menyadari kebenaran. Selama periode ini, ia telah meningkatkan kekuatan darahnya. Energi langit dan bumi di sini sangat kuat, dan dengan teknik rahasia meridian darah untuk meningkatkan kekuatan darah Julian meningkat pesat. Tanpa disadari, ia meningkatkan kekuatan garis keturunannya ke tingkat yang sama dengan tubuh dan jiwanya. Pada saat ini, dia sedang membuat terobosan. Dia sedang menerobos dunia bela diri. Setelah kekuatan garis keturunannya meningkat, ia dengan mudah memasuki seni bela diri tingkat ke-15. 3 bunga darah, jiwa dan tubuh berkumpul di atas kepala, membentuk 3 lingkaran cahaya. Ketiga lingkaran cahaya itu terus menyatu dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Tatapan itu terus berputar seiring aura Julian meningkat, dan akhirnya membentuk kuncup bunga. Kuncup bunga itu mekar dengan cahaya terang, dan akan segera mekar, seolah-olah akan mekar kapan saja. Setangkai bunga melayang di atas kepala Julian. Julian juga jatuh ke dalam kondisi pencerahan ajaib. Selama periode ini, dia tidak menganggur, dan kekuatannya sendiri meningkat pesat. Dia juga menerobos cermin dan melangkah ke dalam keadaan Chaos Return to Unity dari keadaan Chaos Return to Origin. Meski ia masih dalam tahap awal Chaos Return to Oneness, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya.
Pada saat ini, Julian sedang merenungkan kebenaran. Dia ingin memasuki seni bela diri tingkat ke-16. Bahkan Kaisar Bela Diri yang menciptakan seni bela diri belum memasuki wilayah ini. Bahkan Kaisar Bela Diri hanya dapat menebak keberadaan alam ini. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Kuncup yang terbentuk dari tubuh, jiwa, dan darah Julian di atas kepalanya mekar tanpa suara. Saat kuncupnya terbuka, bunga yang cemerlang muncul di atas kepala. Saat kuncup bunga bermekaran, tubuh, jiwa, dan darahnya juga meningkat pesat. Tubuh, jiwa, dan darah juga saling berhubungan erat, membentuk satu kesatuan. Ketiga kekuatan tersebut bergabung membentuk kekuatan bela diri yang lebih kuat. Kekuatan ini adalah perpaduan tubuh, jiwa, dan darah. Kekuatan ini datang dari seluruh tubuh dan hati, tetapi ini adalah sublimasi kekuatan mental. Seni bela diri tingkat 16, tiga elemen kembali menjadi satu. Julian tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, bunga di atas kepalanya menghilang dan berubah menjadi kekuatan dahsyat yang merasuki seluruh tubuhnya, sementara dia bergumam lirih. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, ia akhirnya memasuki ranah seni bela diri yang bahkan Kaisar Bela Diri belum mencapainya, dan menciptakan ranah seni bela diri yang benar-benar baru, seni bela diri tingkat ke-16. Ia menyebut keadaan ini sebagai keadaan tiga unsur yang kembali menjadi satu. Dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang, dia hanya tahu bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak tahu apakah tiga elemen kembali ke satu alam seni bela diri dapat dibandingkan dengan alam dominasi, tetapi dia tahu bahwa jika dia menghadapi orang-orang kuat seperti Wu Huang dan Zhang Taichu lagi, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Seni bela diri telah membuat terobosan dan memasuki ranah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kemunduran Julian belum berakhir. Dia belum memahami cahaya tak berujung, dia juga belum menyempurnakan diagramnya sendiri. Wilayah kekuasaannya sendiri baru berada pada tahap awal dari kekacauan yang kembali ke kesatuan. Masih ada ruang untuk perbaikan di bidangnya sendiri, dan masih ada ruang untuk perbaikan pada kekuatannya sendiri. Saat mencapai kesempurnaan agung dari kekacauan yang kembali ke kesatuan, dia yakin bahwa bahkan jika dia berhadapan dengan guru sejati, dia akan mampu mengalahkannya, atau bahkan memukulnya. Julian mulai memahami tiga cahaya tak berujung. Sarah dan Wutian telah pergi, dan tiga sinar cahaya tak berujung melayang di atas tiga gunung. Tepat saat Julian mulai memahami cahaya tak berujung, tiga sinar cahaya tak berujung mulai bergerak menuju area pusat, dan tiga puncak magis juga bergerak menuju area pusat. Perlahan-lahan, ketiga sinar cahaya yang tak berujung itu bertabrakan satu sama lain dan kemudian mulai menyatu. Dan ketiga puncak itu perlahan menyatu. Julian duduk bersila di puncak gunung. Pada saat ini, tubuhnya tampak terbagi menjadi tiga. Dibedakan menjadi darah, jiwa, dan tubuh. Tubuhnya terbagi menjadi tiga dan bergabung menjadi tiga gunung ajaib. Ketika gunung-gunung menyatu, tubuhnya yang terbagi menjadi tiga juga menyatu lagi membentuk satu kesatuan yang utuh. Pada saat ini, Julian tampaknya memahami sesuatu. Pada saat ini, diagram misterius itu muncul. Bersambung.